Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hasna Fitriani Nisa, bisa dipanggil Hasna, dengan nama bagus ASP37. Di sini saya akan meresume video mengenai materi di SR1. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu organisasi. Organisasi merupakan dua atau lebih orang yang berada dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Dan tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melakukan kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Perlu pula diketahui bahwa di dalam organisasi dapat ditemukan berbagai ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang tidak bisa didapatkan di tempat umum, seperti bangku sekolah. Setiap organisasi juga tentunya memiliki susunan atau struktur yang dimulai dari jabatan seorang ketua organisasi. Kemudian akan diikuti dengan wakil, sekretaris, bendahara, dan berbagai bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Nah, saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari organisasi. Yang pertama, manfaat dari organisasi adalah meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut, lalu menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin, dan juga mampu memecahkan masalah yang ada. Lalu, organisasi dapat memperluas wawasan yang dimiliki, memperluas pergaulan dan mengatur waktu. Kita jadi memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, lalu memiliki mental yang kuat pada saat menghadapi tekanan. Nah, lalu banyak yang mengaitkan dengan zaman sekarang. Kenapa sih? Jadi zaman sekarang itu ditandai dengan adanya perubahan yang cepat dan kompleks dalam berbagai bidang, seperti teknologi, ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan dan peluang bagi individu dan organisasi. Beberapa situasi zaman sekarang yang dapat diatasi dengan berorganisasi adalah: yang pertama ada globalisasi, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada perubahan politik dan sosial, yang keempat ada kompleksitas dan kecepatan perubahan, yang kelima ada tuntutan pasar dan pelanggan. Dalam keseluruhan, situasi zaman sekarang yang kompleks dan cepat berubah memerlukan organisasi untuk membantu dalam mengoptimalkan sumber daya, memudahkan koordinasi, mengantisipasi, menangani masalah, memfasilitasi inovasi, kreativitas, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi. Nah, jadi itu merupakan pengertian organisasi, manfaatnya, dan relevansi di zaman sekarang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sejarah singkat dari Himakom. Himakom tersendiri dibangun pada tanggal 8 Agustus 1987. Himakom tersendiri pada saat itu memiliki logo, yakni terdapat Dewa Ganesha di tengah-tengah logo, lalu tulisan Himpunan Mahasiswa Komputer di atasnya dan Politeknik di bawahnya. Ini adalah logo di mana Himakom masih menjadi himpunan di Politeknik ITB. Maka dari itu kenapa ada logo Ganesha di sini, karena belum menjadi Politeknik Negeri Bandung tetapi masih menjadi Politeknik ITB. Maka dari itu terdapat logo Ganesha pada logonya. Lalu pada 2005 logo Himakom pun berubah, tengahnya menjadi CPU dan terdapat logo Polban. Dan di atasnya tetap Himpunan Mahasiswa Komputer, tetapi di bawahnya diganti menjadi Polban karena sudah berganti nama menjadi Politeknik Negeri Bandung dari Politeknik ITB. Nah, suatu himpunan atau suatu generasi dan suatu organisasi juga dapat melakukan regenerasi. Nah, apa sih regenerasi itu? Jadi, istilah ini biasanya digunakan dalam proses pembaruan untuk menggantikan sesuatu yang sudah lama dengan sesuatu yang baru. Nah, regenerasi organisasi ini adalah suatu perubahan posisi atau jabatan dari generasi senior kepada generasi junior. Nah, kenapa sih regenerasi organisasi itu penting? Nah, regenerasi itu menjadi sebuah kewajiban dari organisasi karena agar bisa menjalankan tujuannya dari waktu ke waktu. Pentingnya organisasi melakukan regenerasi adalah untuk pengkaderan anggota agar organisasi memiliki anggota yang berkualitas setiap waktunya. Jadi, regenerasi organisasi ini dapat dilakukan dengan cara pengkaderisasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Majelis Perwakilan Anggota MPA. Jadi, MPA Himakom ini adalah lembaga legislatif dan yudikatif yang memiliki kekuasaan tertinggi dan merupakan representasi seluruh anggota Himakom Polban. Jadi, MPA ini memiliki visi dan misi tersendiri. Visinya adalah MPA Himakom Polban sebagai lembaga legislatif yang proaktif, adaptif, dan bersinergi. Lalu, mereka terdapat 3 misi. Yang pertama, mengoptimalkan 5 fungsi MPA Himakom Polban secara situasional. Yang kedua, memaksimalkan komunikasi dan mengkoordinasikan antara anggota MPA Himakom Polban. Yang ketiga, hubungan yang harmonis dengan internal dan eksternal Himakom Polban. Nah, MPA Himakom memiliki struktur kepengurusan. Yang pertama, diatasi oleh ketua, oleh wakil ketua, lalu ada sekretaris, PSDA bendahara,
Kominfo, Komisi Aspirasi, Komisi Legislasi, dan Komisi Pengawasan. Nah, MPA tersendiri memiliki hak dan kewajiban. Haknya itu ada 6 dan kewajibannya ada 4. Terdapat di pasal 13 dan 14 ayat Himakom Polban. Durasi video akan panjang jika semuanya saya sebutkan di sini. Maka kita lanjut saja ke 5 fungsi MPA. Nah, MPA itu memiliki fungsi apa saja sih? Yang pertama ada fungsi aspirasi. Baik, seperti namanya, fungsi aspirasi ini untuk menampung aspirasi, kritik, dan saran dari para anggota Himakom dan mengkajinya untuk ditindaklanjuti. Lalu ada fungsi legislasi. Legislasi ini membuat produk hukum atau peraturan dan undang-undang untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai visi dari Himakom Polban. Ketiga, dedikasi. Dedikasi ini memutuskan perkara, persidangan, dan menegakkan hukum dengan adil. Lalu ada mediasi, penengah, seperti namanya mediasi. Lalu ada fungsi pengawasan, mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan dengan badan eksekutif Himakom Polban dan memastikan produk hukum bisa dijalankan dengan baik. Lalu MPA Himakom Polban juga yang melaksanakan persidangan. Contoh sidangnya ada sidang paripurna, sidang umum, dan sidang istimewa. Baik. Lalu ada juga mengenai konstitusi Himakom, ADART, dan GBKH. GBKH itu merupakan garis besar kebijakan himpunan yang merupakan kebijakan organisasi dalam garis besarnya sebagai penyataan aspirasi anggota Himakom Polban yang ditetapkan oleh MPA Himakom Polban setiap kepengurusannya. Nah, itu dia mengenai MPA. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Badan Eksekutif Himakom. Badan Eksekutif Himakom ini merupakan pelaksana mandat MPA Himakom Polban. Himakom Polban adalah badan yang menghimpun anggota Himakom Polban dalam suatu kegiatan sebagai wadah untuk menyalurkan, mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban. Nah, untuk kabinet sekarang merupakan Kabinet Damai Revolusi Himakom Polban 2023 yang memiliki visi dan misi. Yang pertama, visinya itu terwujudnya anggota Himakom Polban yang kompeten dalam bidang iptek maupun bakat pada dirinya, juga memiliki rasa sosial yang tinggi, beretika dengan baik, serta beradab mulia. Dan juga memiliki 3 misi. Yang pertama, memfasilitasi para anggota Himakom Polban dalam mengembangkan potensi diri yang positif pada minatnya, baik itu dalam akademik maupun non-akademik. 2. Meningkatkan sikap melek teknologi informasi tentang perkembangan teknologi di era saat ini. 3. Meningkatkan nilai-nilai kebersamaan antara anggota Himakom Polban agar terwujudnya rasa kepedulian sesama anggota di dalam Himakom maupun di luar Himakom. Nah, kenapa sih kabinet saat ini melakukan revolusi? Karena revolusi ini merupakan perubahan dari sosial maupun budaya yang berlangsung cepat dan melibatkan poin utama dari dasar atau kehidupan, yang dimana ini itu berhubungan dengan target dan pencapaian dari Himakom Polban tersendiri. Yang pertama, target dan capaiannya itu ada bebersih elit, lalu ada bebersih dan pendataan barang serta Himakom, penurunan nama bagus, 37, pendataan pendaftaran nanti review PKM Bawah Nasional 2023, studi banding, media partner dan sosial media, Himakom Eksekutif Rekrutmen, pendataan anggota Himakom, perizinan penggunaan elit, berbenah musola, perizinan menggunakan studio beserta alat-alatnya, foto anggota Himakom, pembuatan web Himakom, pembuatan aplikasi mobile kepengurusan Himakom, pembuatan repository Himakom X jurusan, perizinan server untuk kebutuhan web Himakom. Sistem General Administrasi Eksekutif Himakom, pendataan pemain ekspor Scout 2023, pendataan pendaftar AMIPN, pendataan lolos PKM Bawah Nasional 2023, pendataan pendaftaran Gimnastik 2023, pendataan lolos KMIPN, bisnis stiker gerang dan lain-lain, sharing akademik, pelaksanaan ekspor Scout 2023, penyelesaian administrasi proker hingga juri. Nah, itu mengenai eksekutif Himakom. Lalu saya akan langsung saja menjelaskan mengenai birokrasi Adkes. Nah, birokrasi Adkes ini memiliki surat. Surat ini sebagai tanda sarana komunikasi untuk menyampaikan pemberitahuan, permohonan, perintah, penyataan, laporan, dan sebagainya. Sebagai alat tulis tertulis, sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. 3. Sebagai alat untuk membantu mengingat suatu kejadian. 4. Sebagai catatan atau dokumentasi historis untuk keperluan kegiatan. Yang kelima, sebagai alat untuk mewakili pribadi atau lembaga pembuat surat yang menyampaikan pesan informasi yang ingin disampaikan kepada penerima. Nah, ada apaan sih jenis-jenis suratnya? Yang pertama, ada surat permohonan. Surat permohonan ini dapat digunakan sebagai penerbitan sertifikat dan peminjaman sarana prasarana. Lalu ada surat pernyataan yang bisa digunakan untuk kegiatan ketua himpunan. Lalu ada surat undangan yang bisa digunakan untuk undangan bagi narasumber. Lalu ada surat keterangan. Surat keterangan aktif himpunan. Nah, bagaimana sih alur revisi proposalan LPJ-nya? Revisi proposalan LPJ kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan pada pembuatan dokumen proposalan LPJ kegiatan. Nah, ini dia alurnya. Sekretaris program kerja ke ketua biro Adkes, ke sekretaris umum himpunan, ke ketua himpunan, ke sekretaris umum BEM, pembina himpunan. Nah, setelah dokumen itu sudah bebas dari revisi yang diberikan,
proposal dapat mulai dilakukan tanda tangan untuk dilakukan pengajuan. Nah, bagaimana sih alur pengajuan proposal dan FPJ? Yang pertama, ini melakukan ke ketua pelaksana, lalu ke ketua himpunan, ke pembina himpunan, ketua jurusan, ketua BEM, dan ke WD3, submit melalui Google Form. Nah, di sini ada di lokasi keuangan. Bagaimana sih di lokasi keuangan? Nah, di lokasi keuangan ini melakukan proses perancangan untuk RAB atau rencana anggaran belanja. Lalu bagaimana sih di lokasinya? Nah, selain RAB, juga keuangan ini membutuhkan SPJ, yaitu surat pertanggungjawaban atau bukti laporan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban perusahaan keuangan atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus. Nah, saat kwitansinya bagaimana sih? Yang pertama, nilai nominal huruf dan angka harus sama. 2, angka di kwitansi harus jelas dan tidak boleh di-X. 3, uraian untuk pembayaran harus jelas. 4, pengadaan barang dan jasa di atas 5 juta harus dilengkapi materi 10.000. 5. Cara menulis kwitansi yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya data penjual secara detail seperti nama, toko, alamat, telepon. Kedua, harga barang atau jasa. Yang ketiga, data produk secara mendetail dan tujuan pembayaran. Ada cara pembayaran, tempat dan tanggal transaksi, dan tanda tangan penjual atau pembeli disertai stempel toko. Lalu juga dilengkapi dengan kwitansi format pembayaran korban. Nah, proses pencairan dananya ini pada kwitansi diserahkan kepada manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada keuangan korban. SPJ diserahkan kepada manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada mahasiswa korban. Jadi dua-duanya sama-sama diserahkan ke manajemen. Nah, bagaimana sih alur proses pencairan dana? Yang pertama, kwitansi pembelian asli difotokopi sekali semua kwitansi pembelian asli, lalu diserahkan ke manajemen, dan mau mendapatkan kwitansi dari korban, lalu meminta kembali tanda tangan dan cap untuk kwitansi korban dari pihak penjual, menyerahkan kembali kwitansi asli dan kwitansi korban ke manajemen, dan selesai. Nah, di sini ada di lokasi alur pembuatan sertifikat. Bagaimana sih alurnya untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat? Yang pertama, di kegiatan proker BEM. Sertifikat tersebut membutuhkan tanda tangan ketuplak, KBM dan pembina Ormawa, lalu ke Wadir. Untuk kegiatan Ormawa membutuhkan tanda tangan ketuplak, pembina Ormawa, dan Wadir. Untuk kegiatan jurusan membutuhkan tanda tangan ketuplak, pembina Ormawa, dan Kajur, Wadir. Dan setelah itu dapat memasukkan ke link s.id/layanan kemahasiswaan, lalu dikirim ke email wadir3@polban.ac.id cc kemahasiswaan@polban.ac.id memakai email resmi Ormawa. Lalu setelah itu kirimkan desain. Formatnya dapat CDR, PSD atau AI atau link share Canva, dan tambahan list picture dengan format PNG dan font. Lalu, jika sudah, kirim data penerima dalam bentuk Excel dalam kolom nomor sertifikat, nama lengkap, NIM, NIK, NIP, NIDN atau NIDK, jabatan, lalu diisi sebagai peserta narasumber atau panitia. Jika suatu permohonan sudah masuk dan telah mendapat disposisi, maka akan dikirim nomor sertifikat, QR code, validasi QR code. Setelah sertifikat selesai diperbanyak, harap mengirimkan sertifikat yang sudah jadi dalam format dengan kisaran 250 KB atau file ke email kemahasiswaan@polban.ac.id. Nah, begitulah dari birokrasi sertifikat. Sekian dari saya mengenai materi SR1. Semoga jelas. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.